Shalom sahabat Kristus, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam acara Bincang Rohani Kristen bersama dengan saya Yuli. Dan kali ini kita ditemani Pak Pendeta Hari. Shalom Pak. Shalom. Pak Charles, shalom Pak. Yuli. Pak Daniel, shalom Ya, Pak. shalom. Gimana kabarnya Pak? Luar biasa bersama puji Tuhan Yesus. Ya, kali ini kita akan membahas tema berbahagialah orang yang murah hati. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai perbincangan kita malam hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan kami boleh belajar mengenal Tuhan lebih sungguh lagi, dan kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami yang saat ini di tempat ini dan juga sahabat Kristus yang menyaksikan acara ini. Kami percaya Tuhan setiap kami dituntun oleh kuasa Roh Kudus, dijamah sehingga kami boleh mengalami pembaruan di dalam kami mengiring Engkau ya Tuhan. Biarlah hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam dan melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak Pendeta. Ya, kita akan berbicara mengenai murah hati, ya. Murah hati yang bagaimana? Murah hati yang bagaimana yang Tuhan kehendaki. Kalau kita ini bermurah hati, Tuhan suka dengan hal itu. Nah, apabila kita tidak memiliki murah hati, Tuhan itu tidak suka akan hal itu. Masih ingat tentang Sodom? Kalau kita berbicara Sodom Gomora dibakar Tuhan, pasti kita ini mengingat bahwa Sodom ini adalah kota yang penuh dengan pesta pora. Di situ itu ada apa? Persinahan di situ. Kita hanya sekedar itu saja. Tapi mari kita lihat bagaimana sebenarnya ada sisi lain yang Tuhan tidak suka dari Sodom. Coba dilihat di Yeskiel 16 ayat 49. Sebelum kita masuk ke murah hati. Yeskiel 16 ayat 49. Bisa minta tolong Pak Charles membacakan. Yeskiel 16 ayat 49. Lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu. Kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah, dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan. Stop sampai di situ. Itu yang ada yang kita ketahui tentang Sodom. Ya. Iya. Terus ada selanjutnya lagi. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Ya, ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Tuhan itu sangat tidak suka, Tuhan itu sangat murka dengan orang-orang yang tidak suka menolong, tidak peduli. Nah, hari ini kita akan belajar tentang murah hati. Murah hati. Ya, sesuai dengan apa yang kesepakatan kita yang bicarakan kita hari ini, di dalam Matius 5 ayat yang ke-7. Coba kita lihat. Matius 5 ayat yang ke-7. Ya, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, berbahagialah orang yang murah hatinya. Seperti yang lalu-lalu kita belajar, kata berbahagialah ini diberkatilah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, kita akan belajar bagaimana murah hati. Murah hati itu yang seperti apa? Apakah cukup dengan ya kita memberi ke orang-orang atau bagaimana? Apakah sekedar itu saja? Ada suatu teladan tentang murah hati yang luar biasa di sini, yaitu waktu ada seorang yang jatuh di tangan penyamun. Mari kita lihat, kita selidiki di dalam Lukas 10. Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai 37. Kisah orang Samaria yang murah hati ya? Iya, tolong dibacakan.
Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Jadi ini Yesus bercakap-cakap dengan seorang ahli Taurat. Ya, Yesus sedang bercakap-cakap. Di audiennya adalah ahli Taurat. Ahli Taurat itu berkata gini, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apa yang tertulis?" Dia yang jawab gini, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Yang jawab ini adalah ahli Taurat. Tuhan berkata, "Jawabmu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Jadi orang Farisi, orang ahli Taurat ini dia ingin memperoleh hidup yang kekal. Kalau kamu ingin memperoleh hidup yang kekal, perbuatlah seperti itu. Nah, terus Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, di situ dikatakan ia jatuh di tangan penyamun, bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan sudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Orang ini dalam kondisi yang sangat sekarat. Nah, mari kita lihat di sini bagaimana kita belajar mengerti sesuatu tentang murah hati yang seperti apa. Murah hati itu bahasa Yunaninya itu adalah elemo. Elemo itu merciful. Orang yang mempunyai kemurahan itu berasal dari dalam ini, terus keluar, spontan keluar. Yang seperti apa? Mari kita lihat, kita selidiki. Ketika ada kejadian, melihat. Coba lihat di ayat yang mulai dari 30. Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan sesudah itu ia pergi meninggalkan setengah mati." Nah, mulai ayat 31 coba lihat. Kebetulan ada seorang imam. Waktu imam itu melihat, itu kan ada kata-kata melihat. Ketika ia melihat orang itu, ketika orang melihat orang dengan kejadian yang tragis, melihat, sama-sama melihat. Imam melihat, Lewi melihat juga atau tidak? Melihat. Orang Samaria melihat juga atau tidak? Melihat. Pasti gini, Tuhan akan membawa kejadian itu semua melihat.
Tapi responnya beda-beda. Nah, setelah melihat apa yang diperbuat yang untuk Lewi, setelah dia lihat, apa yang dilakukan oleh Lewi? Melewatinya dari seberang jalan. Melewatinya dari seberang jalan. Apa yang dilakukan juga untuk oleh imam? Sama juga melewatinya. Lalu datanglah orang Samaria. Ketika melihat orang itu, coba lanjutkan Pak Charles. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, yang kedua ini yang tidak ada di imam dan di Lewi. Yang pertama tadi lihat, sama-sama lihat semuanya. Yang kedua adalah tergerak oleh belas kasihan atau tidak. Ya. Nah, di sini setelah tergerak oleh belas kasihan, bahasanya itu apa ya? Pengen dia kasihan sekali, iba. Apakah cukup iba? Berempati melihat. Tergerak loh, duh kasihan dia orang ini ya. Saya akan menolong. Tidak tega. Hatinya tidak tega. Nah, setelah itu kalau ini dilakukan, setelah melihat, terus tergerakkah oleh belas kasihan. Kalau berhenti sampai di sini, maka orang yang jatuh di tangan penyamun ini tidak akan tertolong. Setelah melihat dan tergerak oleh belas kasihan, selanjutnya apa dilakukannya? Ada sebuah tindakan yang nyata. Ya, jadi urut-urutannya ya. Melihat kejadian, timbul belas kasihan, melakukan ada tindakan nyata. Tindakan yang Nyata. nyata. Misalkan ada kecelakaan. Ketika ada kecelakaan, apa ya? Kita melihat, semua orang lihat. Pertanyaannya, apakah kita cuma lihat terus kita sambil lalu? Kadang-kadang biasanya banyak orang menghindari tersebut karena apa? Satu, ya karena dia punya kesibukan sendiri-sendiri. Udah ada yang menolong. Yang kedua, mungkin ya udah ini bukan saya nggak kenal orang ini, lewat saja. Kalau kita lihat di sini ya, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Yerusalem ke Yeriko ini, kalau di Yerusalem ke Yeriko berarti orang ini sedang melakukan ibadah. Nah, saya boleh lihat di sini bahwa ini adalah orang Yahudi. Orang Yahudi ketemu sama orang Yahudi. Harusnya apa? Ditolong. Ya, misalkan Pak Daniel pergi ke kota yang lain. Pak Daniel dari kota ini ke kota yang lain. Tiba-tiba sedang ada masalah apa di kendaraannya ada masalah. Kemudian ada orang, tiba-tiba orangnya, oh ini kok orang sama. Terus dialeknya sama. Ditanya, kotanya sama. Pasti ditolong nggak? Pasti ditolong, Pak. Pasti ditolong. Iya, pasti ditolong. Ada kejadian aneh di sini. Ini sama-sama Yahudi, imam ini juga orang Yahudi, Lewi ini orang Yahudi. Tetapi ketika hanya melihat, tidak tergerak oleh belas kasihan. Ya, tidak tergerak oleh belas kasihan kan? Nah, setelah dilihatnya, tapi ada yang ketiga, orang ketiga yaitu orang Samaria. Lihat, orang Samaria itu tidak bergaul dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi menganggap bahwa orang Samaria ini tidak asli. Bahkan orang Samaria dengan orang Yahudi kayaknya jadi ada jarak. Orang Yahudi memusuhi orang Samaria. Ya. Kalau kita lihat kejadian ini, sebenarnya mana yang lebih gampang menolong? Lewi atau orang Samaria? Yang jatuh di tangan penyamun tadi orang Yahudi. Orang Yahudi. Yahudi ketemu Yahudi harusnya Lebih mudah ya. lebih mudah menolong. Yahudi ketemu Samaria
Bermusuhan ya. Bermusuhan. Pernah menyakiti. Jadi orang Yahudi menganggap orang Samaria itu rendahan. Ya. Nah di sini rasanya sulit sekali kalau orang Samaria ini mau menolong orang yang menyakiti. Sulit sekali. Tapi di sini lihat, yang justru menolong adalah Orang Samaria. orang Samaria. Yang justru menolong adalah orang Samaria. Jadi setelah melihat bagaimana kita tergerak oleh belas kasihan, setelah tergerak oleh belas kasihan tidak cukup berhenti sampai di situ, ada sebuah tindakan nyata. Iya. Nah orang Samaria ini kan begitu lihat tergerak oleh hati belas kasihan, terus dia langsung datang menolong, menaikkan orang yang sudah sekarat ini ke keledainya. Bayangkan keledai itu muatannya berapa orang? 1. Kira-kira berapa? Bisa dinaiki 2? Tidak bisa. Kalau keledai ini dinaiki oleh hanya cuma 1 orang, maka yang naik siapa? Yang sakit. Yang sakit. Si Samaria ini dia merelakan dirinya untuk jalan. Ya, lihat. Dia merelakan dirinya untuk jalan. Terus sebelumnya dia merawat luka-lukanya, memberikan minyak dan anggur, dinaikkan ke keledai, terus dibawa ke penginapan supaya orang yang di penginapan itu merawatnya. Uangnya dari mana? Samaria. Dari orang Samaria. Dari orang Samaria itu. Iya. Dari orang Samaria ini uangnya keluar, terus dia ngomong gini, ini tolong belanjakan, kalau lebih nanti pada waktu aku kembali saya akan menggantinya. Begitu kan ceritanya? Iya. Rasanya sulit kalau orang melihat orang yang menganggap orang itu rendah, kemudian orang yang menganggap orang itu rendah, terus dalam keadaan yang sekarat seperti itu, untuk nolong itu agak susah. Biasanya, ya rasa no. Karena bahasa Jawanya, bahasa Indonesia, ya sudah, itu upahmu. Ya, ngapain kamu ngolok-ngolok aku terus? Ngapain kamu merendahkan aku terus? Ya sudah. Tapi orang Samaria tidak. Nah, Tuhan Yesus sedang mengajarkan mengenai murah hati di sini. Iya. Jadi urutannya orang dikatakan murah hati, pertama dia melihat, tergerak oleh belas kasihan dan ada tindakan nyata, bahkan dia mengorbankan sesuatu dari dirinya. Iya. Nah sekarang pertanyaannya, siapa orang-orang yang bisa disebut murah hati itu Pak? Karena tadi dari ayat yang kita baca Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tentunya kita juga ingin menjadi seperti menjadi orang yang bermurah hati. Nah siapa orang yang bermurah hati? Siapa yang disuruh Tuhan orang ini kok? Ya, siapa yang disuruh Tuhan? Siapa yang disebut orang murah hati? Disebut orang murah hati yang Tuhan katakan ini. Orang yang murah hati itu harusnya orang yang mengalami kemurahan dari Tuhan dulu. Dia mengalami kemurahan Tuhan dulu, baru dia itu bermurah hati. Kalau tidak mengalami kemurahan dari Tuhan, maka dia tidak akan bisa bermurah hati. Karena itu hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan. Jadi kalau orang tidak punya hatinya Tuhan, pasti dia akan meninggalkan orang itu begitu saja. Begini Pak, kalau kita sudah mengalami kemurahan Tuhan, maka kita akan bermurah hati. Tetapi bagaimana, kalau pada kenyataannya, kalau kita menolong orang, kita bermurah hati, itu kita mengeluarkan sesuatu dari kita, entah itu waktu, pikiran, ya, kayak materi, orang, tenaga. Jadi kita ada yang kita kasih, ada yang kita berikan. Dimana kalau orang melihat kita selalu memberi, kita selalu kasih kepada orang,
berarti kita akan kekurangan. Berarti kan ada bagian kita yang Ada bagian kurang. yang terhilang. Ada bagian terhilang kita berikan kepada orang lain itu. Jadi orang melihat bahwa kita itu kurang bijak. Kenapa kok memberikan, sedangkan lama kelamaan kita nanti akan kekurangan atau habis. Nah, terutama di kayak misalnya di dunia bisnis, di mana kita melihat orang lain atau teman atau mungkin juga pesaing kita yang kita kenal, kita tukar pikiran, kita memberi pertolongan. Itu kan sepertinya kita kayak membuka sebagian dari kepintaran kita atau kelebihan kita berbagi. Itu kalau orang melihat kan itu kurang bijak. Orang itu bisa akan mengambil alih kita atau menggeser kita, atau orang itu nanti bisa melebihi kita. Mari kita lihat di sini siapakah yang perlu ditolong juga. Ya kan? Pak Charles tadi berkata kita kan kurang bijak kalau kita menolong orang yang ya bisa jadi orang yang kita tolong itu malah justru berbalik menyerang kita. Ya. Atau orang yang kita tolong ini cuma berpura-pura. Padahal kita lihat di sini. Orang yang jatuh di tangan penyamun ini setelah dirampoknya habis-habisan, dia dibiarkan tergeletak dan setengah mati. Ini sudah tingkatnya sudah tidak tingkatan orang-orang yang cuman hanya berpura-pura. Tapi benar-benar setengah mati. Ini sangat perlu ditolong. Kalau tidak ditolong pasti mati orang ini. Nah, kita harus bedakan. Ada orang-orang yang gini. Ada orang-orang yang mengenaskan, benar-benar mengenaskan seperti orang yang di sarang penyamun tadi. Ada orang-orang yang pura-pura mengenaskan. Modus. Ya. Modus, kan banyak orang-orang yang modus seperti ini, pura-pura memelas supaya diberi belas kasihan. Nah, terhadap sikap seperti itu kita harus tahu orang ini benar-benar perlu ditolong atau tidak. Ada kejadian mungkin ketika kita menolong malah justru orang itu memanfaatkan kita. Ketika ditolong orang ini malah justru membahayakan diri kita. Maka kita harus jeli benar melihat apakah orang ini perlu ditolong atau tidak. Memang ada orang yang berpura-pura ya dalam hal ini. Tetapi dalam kita memberi pertolongan kepada orang lain itu kita tidak perlu takut atau tidak perlu khawatir bahwa kita nantinya akan berkekurangan. Ya. Kembali ke Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Diberkatilah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Seperti tadi Pak Charles mengatakan bahwa kalau kita menolong berarti ada bagian yang terhilang. Apakah kita menjadi berkekurangan setelah kita menolong orang? Kalau kita menolong dengan tulus menolong, Bapak kita itu kayak berkemurahan. Kayaknya awalnya ada sesuatu yang hilang dari kita. Tapi Bapak yang murah hati ini dia akan memberikan juga, menggantikan. Benar Pak, apa yang dikatakan Pak Ari, saya ngalami beberapa minggu yang lalu, seseorang yang dekat, tidak usah saya sebutkan namanya, sebetulnya orang itu cukup berkelimpahan. Tapi anehnya pada waktu itu, dia memohon aku silono uang. Saya sendiri kan ya juga perlu uang Pak. Saya bukan orang yang berkelimpahan, tapi saya kok butuh berapa? Sekian. Ya wis. Nanti tak balik minggu depan. Oke. Tak transfer. Tak tunggu sampai minggu depan gak ada kabar. Tak WA. Gimana? Sudah nagih? Belum. Nanti tunggu
berapa minggu lagi aja. Oke. Padahal di satu sisi saya butuh uang itu untuk Putaran. perputaran barang. Nah, itu kan apa yang dikatakan Pak Charles tadi, ada sesuatu yang kurang. Yang hilang, terhilang. yang gitu. terhilang. Tapi nyatanya sampai sekarang ya puji Tuhan, saya nggak merasa ada yang terhilang, saya nggak merasa ada yang meskipun nggak dikembalikan, saya masih bisa untuk membeli barang-barang itu. Perputaran tetap ada Iya. dan Tuhan cukupkan semuanya. Ayat ini berarti benar ya. Iya, betul. Berbahagialah orang yang murah hatinya, Murah hati. karena mereka akan Dan mendapat beroleh kemurahan. murahan. Betul. Nah, mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hati karena dia akan beroleh kemurahan. Murahan. Tapi ayat ini tidak boleh dibalik. Hmm. Saya pengen dapat kemurahan dari Tuhan, maka saya murah hati. Murah hati. Supaya saya dapat timbalan, Pak ya. Iya. Ini modus. Ini. Iya. Jadi ada targetnya. Iya. Menolong Iya. orang karena ingin mencapai targetnya itu 30, 60 atau 100. Iya. Tidak bisa itu. Seperti investasi. Kalau orang murah hati, hukumnya kalau orang sudah murah hati terhadap orang, tidak ada tendensi apa-apa, Tuhan akan bermurah hati. Ini janji Tuhan. Kan seperti kayak contohnya Pak Daniel tadi ya, di mana Pak Daniel itu membutuhkan untuk kelangsungan hidup dan untuk perputaran bisnisnya. Iya. Tapi di mana Pak Daniel memberikan sebagian untuk menolong orang lain. Di mana kalau kita lihat orang dunia melihat bahwa ini Pak Daniel kurang bijak pada saat kan dia perlu untuk Ini modal. perputaran roda Modal. ekonominya. Jadi tapi malah mengurangi menghambat perputaran itu. Tapi pada kenyataannya ya tidak bisa sekali lagi dikembalikan, tidak sama matematika yang ada di dunia ini dengan formulanya Tuhan ya. Dengan formulanya Jadi Tuhan. Pak Daniel meskipun sudah memberikan ada yang kurang tapi ternyata tidak kekurangan. Iya. Betul, sampai sekarang. Tapi sampai sekarang saya berpikir mau dikembalikan apa tidak ya terserah. Yang penting Tuhan sudah mencukupkan lebih daripada cukup. Iya. Iya. Nah itu berarti ya di kuncinya ya di situ. Ketika kita mengerjakan kemurahan hati itu dengan tulus, tanpa Modus. mengharapkan imbalan gitu ya dari Tuhan, ternyata Tuhan jauh lebih tahu apa yang Iya. kita perlukan begitu ya. Karena Tuhan itu memang bisa dikatakan ya dia itu adalah sumbernya ya. Iya. Iya. Jadi dia cuman menitipkan ke kita sebagai orang kepercayaan mengelola apakah bisa mengalir atau Betul. berhenti. Kalau Betul. mengalir ya kayak seperti roda kan berputar terus, jadi dia akan terus dan terus memberkati. Ketika ada yang kita alirkan, maka Ya, sumbernya itu juga Iya. akan keluar. Seperti bahasan kita minggu yang lalu, Iya. bahwa kita akan menjadi sumber. mata air itu ya, Sumber dari mata mata air sampai kita akhirnya bisa Mengaliri yang lain. Ya. Ya, ini benar-benar seperti yang Pak Daniel alami, ini adalah janji Tuhan ini berlaku. Iya. Memang di awalnya Pak Daniel agak kesulitan karena itu agak kesulitan. itu untuk sebenarnya yang dipinjamkan itu modal. Betul. Tapi sampai hari ini Pak Daniel tetap kuat, tetap ada, bahkan roda yang terus berputar itu karena Tuhan. Ya betul ya. Betul. Nah, tinggal Pak Daniel berdoa. Tuhan berkati orang ini. Ya betul ya. Supaya sadar akan Iya. kewajibannya. Supaya sadar akan kewajibannya. Dan herannya Pak, sampai saat ini meskipun hampir 3 minggu lebih, gak ada kabar. Ya enjoy aja Pak. Gak ada sesuatu yang hilang tuh. Iya. Karena gini, kalau itu milik kita, maka ada sesuatu yang hilang. Kalau itu kita merasa itu milik kita. Tetapi kalau ini kita merasa bahwa semuanya ini milik Tuhan, ada yang hilang nggak dari kita? Tidak, Ya, itu miliknya Tuhan kok. Betul. Iya kan? Kalau kita merasa semuanya yang kita berikan itu milik kita, maka ya kita jelas merasa kehilangan. Maka kita sulit untuk bermurah hati. Seperti ada tertulis Pak ya, oleh Tuhan, untuk Tuhan, Ya kembali untuk Tuhan. kembali untuk Iya. Tuhan. Ternyata kemurahan itu perlu kerelaan Pak ya. Betul. Jadi nggak bisa ditimbang-timbang, nggak bisa mikir untung rugi.
Kuncinya namanya kan, kemurahan itu rela. nah itulah yang dikatakan merciful itu. Jadi ini sudah ada, kayak ada ditanam di sini. Melihat orang spontan tergerak belas kasihan dan menolong. Tapi memang ada kadang-kalanya ada orang-orang yang memanfaatkan. Ya. Nah, kita harus lihat, kita harus bijaksana. Orang ini sangat perlu ditolong atau tidak. Ada orang yang memanfaatkan, bergaya, bermimik, melas supaya dikasihani orang. Ya, kita harus bijaksana. Karena apa? Yang kita punya, yang kita sekarang ini ada itu bukan milik kita, tapi itu milik Bapa yang harus kita pertanggungjawabkan. Tanya kepada Bapa. Iya. Ya. Nah, tadi yang menarik gini. Ini orang Samaria yang jatuh di tangan penyamun ini adalah orang Yahudi. Orang Yahudi yang memusuhi orang Samaria. Tetapi orang Samaria justru yang menolong. Ada sebuah ujian di sini. Kadang-kadang Tuhan menghadirkan orang-orang yang menyakitkan hati kita, tapi kita disuruh Tuhan menolong orang itu. Memiliki belas kasihan terhadap orang itu. Kita diminta Tuhan memiliki belas kasihan terhadap orang itu. Apakah kita menolong ataukah gini, sikap kita, ya memang sudah selayaknya kamu seperti itu. Ya, contoh gini, Musa dan Miriam. Pada waktu Miriam dan Harun mengata-ngatai Musa, langsung Miriam dan Harun kena kusta. Musa ketika melihat Miriam dan Harun seperti itu, apa yang dilakukan? Miriam dan Harun, apa yang dilakukan Musa? Musa berdoa, minta pengampunan daripada Tuhan. Yang memusuhi siapa? Miriam. Sama Harun. Terus yang kena kutukan siapa? Miriam. Yang memintakan doa siapa? Musa. Sama kasusnya kan? Sama Samaria, sama Yahudi tadi. Yang memusuhi siapa? Yahudi. Terus yang terpapar mengenaskan siapa? Yahudi. Tetapi yang menolong siapa? Samaria. Musuh bebuyutan, Pak. Musuh bebuyutan itu. Kalau ada musuh bebuyutan dan harus ditolong, bagaimana sikap kita? Ya itu mungkin orang Samaria ini bisa dibilang yang orang yang sudah dimerdekakan ini. Ya. Ini sudah merdekakan. Tuhan itu membawa gini. Siapakah sesamamu manusia? Kalau sesama manusia, mungkin kalau di dalam pandangan sesama manusia itu dipandang sesama suku, sesama gereja, itu arti yang sempit sekali. Tapi siapakah sama manusia? Semua orang, termasuk orang yang memusuhi. Maka ketika kita melihat apakah hati kita tergerak oleh belas kasihan, selanjutnya apakah kita menolong, memberikan tindakan nyata. Kalau di sini dilihat kayaknya tidak masuk akal semua, Pak ya. Yang pertama kita harus memberi, bermurah hati. Dengan begitu kita tidak akan berkekurangan. Terus kedua, kita justru orang yang menyakiti kita atau yang menjengkelkan, kita juga harus mengampuni, kita juga harus menolong. Itu kayak di formulanya dunia itu kayaknya sudah sangat tidak masuk akal. Iya. Tapi malah itu yang justru Tuhan yang minta, yang Tuhan pengen kayak dibentrokkan gitu ya. Iya, kerajaan Allah itu kayak bayi itu, bisa dibayangkan bayi itu sungsang. Sungsang. Jadi kalau ada orang memusuhi, malah suruh mengasihi.
dan berdoa untuk dia. Ini kan sungsang. Tapi itu yang dikehendaki Allah. Kalau kita mau berbahagia ya itu yang harus dilakukan. Kalau mau bahagia, kalau mau diberkati, Ya, kalau mau diberkati ya. kalau mau harus diberkati, ya itu jalannya, dilakukan. murah hati. Contoh lagi, Abraham dan Lot. Yang bikin masalah siapa? Lot. Lot. Ketika Lot dalam keadaan susah, yang berdoa siapa? Abraham. Abraham. Sampai dia tawar-tawaran dengan Tuhan. Tawar-tawaran dengan Tuhan. Jadi inilah yang dimau Tuhan. Murah hati seperti apa? Ya benar-benar tidak melihat golongan, tidak melihat apa, tidak melihat suku, tidak melihat satu gereja, tapi semua orang. Termasuk juga orang-orang yang memusuhinya. Nah ini sebenarnya artinya sangat dalam sekali ini. Murah hati. Berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan Beroleh kemurahan. Hukumnya akan seperti itu ketika kita murah hati dengan tulus tanpa tendensi apapun. Ya, Maka kemurahan itu juga akhirnya kembali kepada kita. ya. Ya. Terus yang kedua tadi Bu Yudi tadi tanya, siapakah orang yang Murah hati. murah hati? Murah hati. Orang yang murah hati itu harusnya orang itu sebelum orang itu murah hati, dia harus dapat kemurahan dulu. Orang yang sudah Dia menerima anugerah Tuhan dulu, baru orang itu bisa bermurah hati. Dia menerima sesuatu dari Bapa, terus baru sesuatu itu dipakainya untuk bermurah hati. Iya, orang yang sudah mendapatkan kemurahan. Berarti Ya. seperti perbincangan kita beberapa waktu yang lalu tentang menjadi miskin di hadapan Ya. Allah. Kita harus terus menerus merasa, menyadari bahwa kita ini tanpa Tuhan itu bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Semuanya dari Tuhan. asal kita memang dari debu tanah. Iya. Ya. Nah, kalau seseorang sudah dapat kemurahan dari Tuhan, maka sudah seharusnya dia juga memiliki hati yang murah hati. Ada tidak orang yang sudah dapat kemurahan, tapi kemudian tidak mau bermurah hati? Ada. Ada. Contohnya ada Tuhan Yesus ketika memberikan tentang hal kerajaan Allah. Coba lihat di dalam Matius 18. Ini cukup panjang. Matius 18 ayat 23 sampai 35. Coba dilihat saja. Di situ ada seorang berperkara, dia terjerat hutang, ya kan? Terjerat hutang, terus kemudian raja ini memberikan kemurahan dengan cara apa? Dibebaskan. Dibebaskan Dari hutangnya. dari hutang-hutangnya. Ini kan mendapatkan kemurahan. Ya. Nah, setelah dia keluar dari istana raja, dia ketemulah sama Orang yang orang yang punya hutang pada Iya. dia. Apa yang terjadi? Dia menagihnya dan sudah kayaknya ini memaksa. Ketahuan lah. si raja tadi. Ya, melalui pegawainya ketahuan. Panggil kembali. Nah, disuruh algojo itu untuk memaksa dia sampai hutang-hutangnya lunas. Padahal hutang dia jauh lebih besar Daripada- yang dihapuskan oleh si raja itu daripada orang yang berhutang Orang yang berhutang Iya. kepada dia. Disiksa, bahkan raja tidak suka dengan hal seperti ini. Di dalam kerajaan Allah, orang yang dapat kemurahan terus tidak bermurah hati, Tuhan sangat tidak senang. Jadi kalau biasanya orang ini pengennya dapat berkat, diberkati Tuhan, tetapi tidak mau berbagi. Untuk dinikmati sendiri. Iya. Di mana Amsal kok? Si lintah itu berkata, ini untukku, Iya. ini untukku. Itu orang egois sekali. Orang sudah dapat kemurahan, tapi tidak mau berbagi. Padahal saya melihat kalau berbagi di sini bukan hanya berupa materi, Pak ya.
Bisa berupa pertolongan, bisa doa, banyak hal, Pak. banyak hal ya. Ya, kita berbagi itu didasari karena kita ini melihat, pertama kali melihat tadi ya, melihat timbul belas kasihan, terus tindakan yang nyata, ya melakukan dengan tindakan yang nyata, menolong sampai tuntas. Ya, pengorbanan ya. Ya, Jadi bisa dalam bentuk macam-macam, perhatian, mungkin seperti tadi disampaikan Pak Daniel, kita mendoakan orang yang menyakiti kita, itu termasuk adalah kemurahan hati, karena kita sadar bahwa hidup kita pun penuh dengan kemurahan. misalnya gini, ada sebuah kejadian kecelakaan. Begitu kecelakaan, kita tergerak oleh belas kasihan, kita mau menolong. Tapi kalau kita tidak mempunyai kemampuan untuk menolong, kita bukan tenaga medis, bukan. Nanti jangan-jangan kalau kita tolong malah justru fatal akibatnya. Maka apa yang harus kita lakukan? Mungkin bisa telepon polisi, terus ambulan, supaya tenaga medis yang membawa dan orang itu selamat. Jadi tidak harus kita semuanya. Tapi juga kita tidak bisa memakai itu sebuah alasan supaya kita bebas. Ya. Yang penting ini ya, belas kasihan itu harus ada. Pak Charles mungkin mau menambahkan. Di Yesaya 58 bunyinya seperti ini. Yesaya 58 ayat 7. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ya, itu yang diinginkan Tuhan. Betul. Tuhan inginkan kita seperti itu, kita bermurah hati. Memiliki kemurahan hati, belas kasihan, ada tindakan nyata, dan itu nanti orang bisa melihat seperti itu Tuhan telah mengasihi kita. Nah, kondisi bangsa Israel mulai egois. Sehingga ayat itu muncul. Dia pengennya Tuhan itu, apa yang didoakan Tuhan langsung jawab gini. Tuhan berkata, telingaku tidak kurang panjang, telingaku tidak kurang tajam untuk mendengar, tanganku tidak kurang panjang untuk menolong. Tetapi yang merupakan pemisah antara aku dengan engkau yaitu dosamu. Sesungguhnya kesalahan siapa? Kesalahan daripada umat Israel sendiri. Bukan karena Tuhan. Tuhan itu maunya berbagi di Yesaya 58 tadi. Itu yang diinginkan Tuhan terhadap bangsa pilihannya. Supaya mau berbagi. Nah, kita sudah dipilih Tuhan. Ya. Kita sudah dipilih Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita mulai belajar. Ketika melihat suatu kejadian, hati kita tergerak oleh belas kasihan, terus kita melakukan tindakan yang nyata, kita terus melakukan lagi sampai tuntas. Ya. Ternyata saya melihat gini Pak, kemurahan itu juga perlu dilatih Pak. Iya. Kadang-kadang saya naik motor, saya kan pakai tas obrok di belakang. Saya melihat di depan saya itu ada seorang sales, sama-sama seperti saya. Tapi obroknya suwek Pak, robek kanan kiri samping. Tapi ada terbesit di dalam hati saya sampai terangkat tangan saya seperti ini Pak. Tuhan berkat-Mu turun atas orang yang ada di depan saya ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Selalu ada ungkapan seperti itu. Jadi ada terbesit, meskipun saya nggak bisa membantu secara materi, tapi saya mendoakan Tuhan berkat-Mu turun atas orang ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Iya. Cuma seperti aja. Jadi kalau saya melakukan hal seperti itu, rasanya kok saya cukup puas. Maksudnya merasa berterima kasih kepada Tuhan. Karena saya terus terang, saya ada seperti ini ya karena kemurahan Tuhan. Nah, kenapa saya nggak harus berbagi dengan mereka, meskipun tidak secara materi, tapi dengan doa. Saya yakin Tuhan pasti akan memberkati orang itu. Apapun bisa kita lakukan ketika hati kita tergerak oleh belas kasihan. Kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Ya, luar biasa perbincangan kita. Tinggal sekarang kita praktek.
Iya. Entah dalam bentuk apa kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kemurahan. Satu hal lagi. Jadi kalau kita sudah mendapatkan kemurahan, sebenarnya kita harus mau berbagi. Karena apa? Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah Ciptaan baru. Harusnya yang lama-lama yang ego Iya. itu sudah hilang semuanya. Ya, Itu yang terima bisa saya kasih. sampaikan. Sahabat Kristus, kita menyadari bahwa hidup kita sejatinya adalah hidup yang penuh dengan kemurahan. Seperti Kristus telah menyelamatkan saya dan sahabat Kristus, demikian juga Kristus akan terus mengerjakan hal-hal yang baik, yang indah di dalam kehidupan kita. Maukah engkau menjadi seperti Kristus, penuh dengan kemurahan hati, supaya orang melihat sama seperti Bapakku di surga murah hati, demikian juga engkau murah hati. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan buat karyanya yang luar biasa di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang penuh dengan kemurahan hati, supaya dimanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah, maka kami boleh menunjukkan karakter Kristus ada di dalam hidup kami, penuh dengan kemurahan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu itu lebih dari hidup kami. Kau sudah selamatkan kami. Kau memberikan sesuatu kepada kami. Biarlah kami tidak berhenti sampai di situ. Biarlah kami tidak seperti Sodom Tuhan yang tidak mau berbagi. Tetapi hati kami Tuhan melimpah dengan ucapan syukur, dan kami ketika kami melihat banyak orang, hati kami tergerak oleh belas kasihan. Kami melihat orang-orang yang belum diselamatkan, hati kami tergerak oleh belas kasihan dan mau membimbing, menolong. Dan juga Tuhan, untuk orang-orang yang sangat membutuhkan, biarlah hati kami tergerak oleh belas kasihan dan menolongnya, dan sampai tuntas, sampai kebaikan-Mu Tuhan nyata atas kehidupan orang tersebut Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan berkekurangan, tetapi Engkau akan memberkati kami Tuhan. Seperti janji-Mu Tuhan, ketika kami murah hati Tuhan, maka kami akan beroleh kemurahan. Itu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih egois. Ampuni kami kalau kami tidak mau berbagi.
Kami percaya bahwa Tuhan saat ini mengubah hati kami. Dan kami percaya siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan saat ini Tuhan berkati kami semuanya Tuhan. Seluruh yang mendengarkan dan menyaksikan siaran ini Tuhan, biarlah mereka mempunyai kemurahan hati. Seperti Bapa di surga adalah murah hati. Dan biarlah apa yang sudah kami berikan, Tuhan memberkati. Sehingga semuanya bermakna dan banyak orang yang akan datang kepadamu menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat Kristus, kita akan berjumpa lagi dalam bincang rohani minggu depan dengan tema berbahagialah orang yang suci hatinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.